Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Ansari dengan NIM 90500123144. Izin Ustaz, kali ini saya akan menjelaskan tugas resume dari pertemuan keempat kita. Kali ini tuh saya telah merangkum beberapa poin-poin penting terkait pembahasan dari teman-teman yang presentasi pekan lalu. Namun di sini ada 4 poin yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu konsep permintaan agregatif dan konsep penawaran agregatif. Selanjutnya ada analisis kurva permintaan agregatif, ada analisis kurva penawaran agregatif, dan yang terakhir ada keseimbangan kurva agregatif demand dan agregatif supply atau permintaan agregatif dan penawaran agregatif. Baiklah, di sini saya telah merangkum beberapa poin. Yang pertama ada permintaan agregat atau permintaan agregat adalah total permintaan barang dan jasa dalam suatu perekonomian pada tingkat harga tertentu dalam periode waktu tertentu. Komponen utamanya itu meliputi konsumsi rumah tangga, ada investasi perusahaan, ada pengeluaran pemerintah, dan ada ekspor. Nah, selanjutnya di sini ada poin kedua yaitu penawaran agregat. Penawaran agregat yaitu adalah total jumlah barang dan jasa yang diproduksi oleh perusahaan-perusahaan dalam suatu perekonomian pada tingkat harga tertentu dalam periode waktu tertentu. Selanjutnya di poin ketiga ada perbedaan agregat demand dan perbedaan agregat supply. Di sini ada dalam mikroekonomi, permintaan dan penawaran mengacu pada satu jenis barang atau jasa. Sedangkan dalam makroekonomi atau yang kita bahas saat ini, agregat atau keduanya mencerminkan total aktivitas ekonomi atau dia keseluruhan dari permintaan dan penawaran. Tidak ada satu jenis barang dan jasa. Selanjutnya sih ada penjelasan terkait analisis kurva permintaan agregatif. Kurva agregatif demand memiliki kepentingan negatif. Artinya saat tingkat harga umum turun, jumlah barang dan jasa yang diminta meningkat. Selanjutnya alasan kurva agregatif demand menurun yaitu efek kekayaan, efek suku bunga, dan efek nilai tukar. Efek kekayaan ketika harga turun, daya beli uang meningkat sehingga konsumsi naik. Efek suku bunga, harga turun, permintaan uang turun, suku bunga turun, investasi naik. Selanjutnya ada efek nilai tukar, harga domestik turun, barang lokal lebih murah, ekspor naik, impor turun. Nah, selanjutnya di analisis kurva penawaran agregatif atau agregatif supply. Di sini ada faktor yang mempengaruhi pergeseran kurva agregatif supply. Yang pertama, produktivitas. Kenaikan produktivitas menggeser agregatif supply ke kanan. Yang kedua, harga input. Harga input, kenaikan biaya input seperti upah bahan baku menggeser agregatif supply ke kiri. Yang terakhir ada kebijakan pemerintah, pajak tinggi, dan regulasi berat bisa menghambat produksi. Agregatif supply ke kiri. Nah, di sini agregatif supply itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu agregatif jangka pendek dan agregatif jangka panjang. Selanjutnya di poin keempat ada titik kurva keseimbangan agregatif demand dan agregatif supply. Yang pertama itu ada titik keseimbangan. Terjadi di titik pertemuan kurva agregatif demand dan agregatif supply. Di titik ini harga dan output berada pada posisi yang stabil. Artinya permintaan dan penawaran seimbang atau stabil. Atau artinya permintaan pas, penawaran juga pas. Selanjutnya di bagian B ada keseimbangan jangka pendek versus jangka panjang. Keseimbangan jangka pendek, jangka panjang itu dalam jangka pendek perekonomian bisa berada di bawah atau di atas kapasitas penuh. Yang kedua, dalam jangka panjang perekonomian cenderung kembali ke output potensial. Selanjutnya di poin C, dampak pergeseran AD atau AS terhadap ekonomi suatu negara. Jika AD naik, output naik, harga naik bisa memicu inflasi. Jika AS turun, output turun, harga naik, stagflasi atau kombinasi inflasi dan pengangguran. Oh, aku baru tahu juga stagflasi namanya. Alhamdulillah, ilmu baru. Selanjutnya ada AS, ketika AS naik atau agregatif supply naik, output naik, harga turun, pertumbuhan tanpa inflasi. Ketika AD turun, output turun, harga turun, bisa memicu resesi. Yang terakhir ada kebijakan pemerintah. Apa sih kebijakan pemerintah terkait masalah ini? Nah, kebijakan mengembalikan keseimbangan. Pemerintah bisa menerapkan kebijakan fiskal, pengeluaran atau pajak, dan kebijakan moneter, suku bunga, dan uang yang beredar. Saya kira itulah pemaparan resume pada kali ini. Semoga bermanfaat untuk saya sendiri dan insya Allah semoga cukup untuk
tugas kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen, Bapak Ustaz Samsul. Semoga puas dengan resume saya. Ketika ada kurang mohon dikoreksi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.